Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi kalian belajar bersama Bu Ros, grade 4, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang pinter, yang ganteng dan cantik. Nah, pada pembahasan PLBJ kali ini kita masuk ke bab 10, yaitu perkembangan alat transportasi di Jakarta. Nah, ini adalah gambar-gambar alat transportasi yang ada di Jakarta. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran ini, jangan lupa kalian untuk mensubscribe, like, share, and comment video yang Buros buat ini pada YouTube Buros. Oke, sebelumnya ada apa saja sih yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat transportasi sederhana di Jakarta dan alat transportasi modern di Jakarta. Oke. Kita masuk ke penjelasan dulu. Alat transportasi yang ada di Jakarta terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dari yang sederhana sampai yang modern. Pada masa lalu, teknologi masih sederhana. Karenanya, alat transportasi masih bersifat tradisional. Kemudian, semakin berkembang teknologi, kini alat transportasi Jakarta sudah mulai beragam dan modern. Meskipun sudah banyak alat transportasi modern, namun masih ada beberapa alat transportasi tradisional yang masih terlihat di beberapa tempat di Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan bahas alat transportasi sederhana di Jakarta. Alat transportasi sederhana adalah alat transportasi yang masih menggunakan tenaga hewan hingga tenaga mesin sederhana. Adapun beberapa bentuk alat transportasi sederhana atau yang sebelum modern di Jakarta itu adalah satu, ada yang namanya delman. Oke, kalian pernah lihat gambar ini ya? Delman adalah alat transportasi beroda dua yang ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh kusir. Delman sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Nama Delman diambil dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Deleman. Deleman adalah seorang insinyur yang memiliki bengkel besi di Batavia. Nah, sebelum Jakarta, nama Jakarta itu dulu adalah Batavia. Delman biasanya digunakan untuk mengangkut barang ataupun penumpang. Jakarta saat ini delman sudah tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi. Namun, delman masih dapat kita temui di tempat-tempat wisata. Pemilik delman menyediakan jasa berkeliling tempat wisata kepada para wisatawan. Salah satu contohnya kita masih bisa melihatnya di wisata Kota Tua, Monas, dan Kebun Binatang Ragunan. Yo, siapa yang pernah naik delman? Ya, seru tentunya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tram Batavia. Nah, nih, tram Batavia adalah alat transportasi massal yang memiliki rel khusus di dalam kota. Tram telah beroperasi di Batavia sejak tahun 1869. Berdasarkan perkembangannya, tram mengubah tenaga yang digunakan. Pada tahun 1869 terdapat tren kuda. Lalu pada tahun 1882 diganti dengan tenaga uap. Sedangkan pada tahun 1899 berkembang lagi menggunakan tenaga listrik. Jadi, tram itu sudah mengalami 3 perubahan tenaga yang digunakan. Pertama tenaga kuda, kemudian tenaga uap, dan yang terakhir adalah tenaga listrik. Walaupun telah mengalami perkembangan, tram sudah tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi di Jakarta. Namun, kita masih bisa melihat bentuk transportasinya. Kita bisa lihatnya di Museum Transportasi di
Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah tram seperti kereta tapi dia kecil ya. Oke. Selanjutnya adalah becak. Nah, becak adalah alat transportasi beroda 3 yang digerakkan dengan cara dikayuh. Nah, kata becak berasal dari kata Hokkien yaitu becia, yang berarti kereta kuda. Becak masuk ke Batavia pada tahun 1930-an. Pada tahun 1950-an ada sekitar 25.000 sampai 30.000 becak di Jakarta. Dan pada tahun 1966 becak mengalami puncak kejayaannya bertambah sehingga mencapai 160.000 di Jakarta jumlahnya, ya semakin banyak. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1988 becak dilarang beroperasi di Jakarta. Gubernur Jakarta pada waktu itu yaitu Bapak Ali Sadikin mengeluarkan aturan mengenai larangan terhadap angkutan yang memakai tenaga manusia. Kenapa? Karena dianggap tidak manusiawi. Ya, bapak-bapaknya mengayuh becak ini, ya. Sedangkan seandainya penumpangnya gemuk, ya gendut, ya. Nah, tentu bapaknya yang kurus ini ya akan kelelahan, kecapean dan berat untuk mengayuhnya. Ya, kita tapi masih bisa melihat di beberapa tempat wilayah yang masih ada becak ini sebagai sarana pariwisata, ya sebagai objek pariwisata, tapi tidak dipakai lagi sebagai alat transportasi yang ada di Jakarta. Oke, selanjutnya ada oplet. Nah, ini oplet. Kalian pernah lihat oplet ini? Ya, oplet ini tentu kalian pernah melihatnya. Sinetron Sidul Anak Sekolahan. Ya. Oke. Oplet adalah alat transportasi umum beroda 4. Oplet berupa mobil dengan satu pintu yang terletak di bagian belakang sebagai tempat keluar masuk penumpang. Jadi ada pintunya di bagian belakang, ya, buat keluar masuk penumpang. Kalau angkot kan di tengah, ya. Kalau oplet itu adanya di belakang. Oplet mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1930-an dan mencapai masa jayanya pada tahun 1960 sampai 1970. Namun pada tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo mengeluarkan kebijakan untuk menghapus oplet di Jakarta dan digantikan dengan mikrolet. Ya, sekarang sudah tidak lagi ada oplet, tapi sekarang adanya mikrolet atau biasa kita sebut dengan angkot. Ya, lanjut ada yang bemo. Ya, yang terakhir alat transportasi sederhana di Jakarta yaitu bemo. Nah, kalian pernah lihat bemo? Nah, kalau kalian pasti juga pernah nonton film kartun di Adit Sopujarwo, ya. Nah, itu ada bemo yang untuk mengangkut barangnya yang digunakan. Bemo adalah alat transportasi umum beroda 3 yang menggunakan tenaga motor. Bemo mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1962. Awalnya bemo diluncurkan untuk menggantikan becak. Namun pada tahun 1971 bemo dilarang di Jakarta. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena dianggap semakin tua, sudah tidak aman digunakan dan asapnya menyebabkan polusi udara. Ya, karena asapnya ya kotor dan bau. Oke. Itu tadi beberapa alat transportasi sederhana di Jakarta. Sekarang kita masuk ke alat transportasi modern di Jakarta. Alat transportasi modern adalah alat transportasi yang telah menggunakan tenaga mesin atau listrik dan terus mengalami perkembangan. Yang pertama ada bajai. Nah, bajai ini ada 2 model di Jakarta, ya. Oke, nanti kita akan bahas ini model pertama dan ini model kedua.
Oke. Bajai merupakan kendaraan bermotor dan beroda 3 yang menggunakan sebagai alat transportasi umum. Kendaraan ini berukuran kecil sehingga hanya dapat mengangkut 2 penumpang. Di Jakarta, bajai telah beroperasi sejak tahun 1970-an. Bajai generasi pertama masih menggunakan mesin 2 tak yang menyebabkan polusi udara. Nah, ini adalah bajai yang menggunakan mesin 2 tak yang bunyinya tung 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 tung. Nah, ya kenapa dia menyebabkan polusi udara? Karena asapnya yang mengepul dan bau. Nah, sedangkan bajai yang sekarang mengalami pembaruan mesinnya itu 4 tak, tidak berisik, tidak bau, dan dia menggunakan bahan bakar gas yang ramah lingkungan, ya, sehingga mesinnya tidak berisik. Kalau yang ini udah berisik, asapnya bau, ya, mengepul, ya. Oke. Yang kedua ada angkot. Oke, pernah naik angkot? Oke. Angkot atau angkutan kota merupakan alat transportasi umum dalam kota dengan rute yang telah ditentukan. Angkot telah ada di Jakarta sejak tahun 1970-an dan saat itu angkot dikenal dengan mikrolet pengganti oplet. Angkot merupakan kendaraan beroda 4 dengan 1 pintu di samping untuk keluar masuk penumpang. Umumnya, angkot dapat mengangkut sekitar 10 penumpang. Rute tiap angkot telah ditentukan yang biasanya dapat dilihat dari warna dan nomor angkot yang tertera. Namun, sekarang angkot ini sudah juga mulai Jakarta mulai mengoperasikan yang namanya Jaklingko. Ya, kalau angkot ini masih sering ngetem untuk mencari penumpang, sedangkan kalau Jaklingko itu sudah tidak lagi mengetem atau mencari penumpang, dia jalan terus, sama nanti pembeliannya memakai kartu untuk bisa naik. Ya, ada yang namanya kartu Oke Trip. Nah, oke. Lanjut, yang ketiga ada Metro Mini. Oke, Metro Mini merupakan alat transportasi umum dalam kota berupa bus kecil. Metro Mini di Jakarta dikenal dengan warnanya yang khas, yaitu orange dan biru dengan garis putih di tengah. Kemudian ada Metro Mini dapat mengangkut penumpang sekitar 20-30 orang. Metro Mini telah dikenalkan di Jakarta pada tahun 1962 oleh Gubernur Soemarno. Awalnya Metro Mini dioperasikan sebagai kendaraan para peserta olahraga negara-negara berkembang atau GANEVO. Setelah acara, Metro Mini boleh digunakan. Namun, sekarang pada tahun 2015, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Gubernur Ahok mulai melakukan pelarangan Metro Mini beroperasi di Jakarta. Kenapa? Karena seringnya pengemudi yang ugal-ugalan dan banyak menyebabkan kecelakaan. Ya, karena Metro Mini itu mereka berebutan cari penumpang, ya, ngebut-ngebut, ugal-ugalan. Akhirnya mulai dilarang dan mulai diganti dengan yang namanya Transjakarta atau Metro Trans, ya. Oke, lanjut. 4 ada taksi. Nah, taksi juga ada 2 jenis sekarang. Taksi merupakan alat transportasi umum berkapasitas kecil yang menggunakan agrometer. Agrometer berfungsi untuk menghitung biaya perjalanan sesuai dengan jarak tempuhnya per meter. Taksi dapat mengangkut 3 orang penumpang, paling banyak, ya. Kemudian kendaraan taksi umumnya berupa sedan, nih, mobil kecil, ya. Kemudian pada tahun 1971 taksi diresmikan sebagai angkutan umum di Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Nah, taksi dikelola oleh perusahaan taksi. Pada masa jayanya ada 32 perusahaan taksi. Namun sekarang hanya tinggal 4 perusahaan besar yang masih bertahan. Salah satunya adalah taksi Bluebird. Ya, ini yang masih beroperasi, kita sering lihat. Ya, pernah naik taksi ini? Ya, oke. Nah, taksi dengan argometer mulai mengalami penurunan karena munculnya taksi online seperti adanya Gokar dan Grabcar. Nih, taksi online. Kalian pernah juga naik tentunya, ya. Oke. Lanjut.
kita ke Transjakarta. Nah, naik juga tentunya. Orang Jakarta kalau belum naik Transjakarta nanti ditanya, pernah naik Transjakarta? Belum. Aduh, ya, dekat dengan sekolah kita ya, Nak. Transjakarta merupakan alat transportasi umum dengan sistem bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Transjakarta dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya. Bus ini telah dilengkapi AC, tempat duduk prioritas, jalur khusus di dalam kota atau biasa kita sebut busway, serta halte khusus. Jadi kalian jangan salah sebut. Busway itu adalah nama jalanan untuk Transjakarta, ya, sedangkan kendaraannya adalah bus Transjakarta. Busway itu nama jalanannya. Oke. Transjakarta mulai beroperasi pada tahun 2004 pada masa Gubernur Sutioso. Angkutan umum ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan sebagai pengganti Metro Mini dan Kopaja. Ya, untuk bisa masuk mengakses menaiki Transjakarta, kita harus menggunakan yang namanya kartu elektronik atau kartu khusus untuk bisa naik busway. Jadi tidak pakai uang lagi kalau kita naiknya dari halte busway-nya. Oke. Lanjut, alat transportasi berbasis aplikasi online. Ya, oke. Tahu dong. Nah, alat transportasi online masuk ke Indonesia pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kemudian muncul Gojek dan Grab. Alat transportasi ini seperti taksi yang dapat dipesan secara jarak jauh, namun penumpang bisa memesannya harus melalui aplikasi yang diunduh di smartphone atau handphone yang canggih. Oke, melalui aplikasi penumpang dapat memilih kendaraan yang diinginkan berupa motor atau mobil. Dan penumpang juga dapat mengetahui biaya perjalanan sebelum memesan. Nah, besarnya biaya biasanya ditentukan berdasarkan jarak dan tingkat kemacetan. Dan pengemudi dapat menjemput penumpang di mana saja sesuai titik pesanan. Ya, oke, lanjut. Kita ke kereta api listrik atau KRL atau biasa kita sebut dengan sekarang itu komuter lain. KRL adalah alat transportasi yang menggunakan kereta rel listrik atau komuter lain yang sekarang mengalami perkembangan teknologi dan pelayanan penumpang yang lebih baik. Ya, oke. KRL sudah ada di Jakarta sejak tahun 1925 dan melayani rute DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Nah, komuter lain ini atau KRL ada kereta api penumpang yang menghubungkan tempat-tempat strategis di dalam kota dengan jadwal yang teratur. Dan KRL dapat mengangkut banyak orang dan mempunyai jalur rel sendiri sehingga tidak menyebabkan kemacetan dan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan lintas kota Jakarta. Untuk dapat menaikinya, kita harus menggunakan kartu khusus atau kartu elektronik yang ditempelkan pada pintu saat kita mau masuk ke dalam stasiun. Jadi kalau kita nggak punya kartu, kita nggak bisa masuk, ya. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah Moda Raya Terpadu atau MRT. Oke. Siapa yang sudah pernah naik MRT? Nah, MRT Jakarta merupakan alat transportasi umum yang menggunakan rel kereta listrik dengan sistem transportasi transit cepat. MRT sendiri merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit. MRT mulai digunakan pada 24 Maret 2019 dan diresmikan oleh Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Anies Baswedan. Tujuan dibangunnya MRT adalah sebagai alat transportasi alternatif untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. MRT melayani rute dari Lebak Bulus melalui perlintasan wilayah Jalan Fatmawati sampai stasiun halte Hotel Indonesia atau HI. Oke, untuk dapat menaikinya, penumpang menggunakan kartu elektronik atau kartu khusus yang dapat dibeli dan dikembalikan kembali di stasiun MRT setempat. Tempat
kita terakhir transit. Nah, siapa yang pernah naik MRT ini? Oke, ya cepat sekali jalannya ya nak. Oke, untuk pembahasan kali ini sampai di sini kita belajarnya. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.